Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan wa zayyana bil akli wa syarab bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatam lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, yang pertama-tama kami hormati yaitu sahibatul bait, sahibatul hajah, al-muhtaramah Ustazah Maria Ulfah, Ustaz, keluarga besar, dan juga yang kami hormati dan kami cintai Nenek Hajah Sarkiyah. Mudah-mudahan sehat, afiat, panjang umur, dan juga keluarga besarnya Allah pelihara juga dalam keadaan rahmat barakat insyaallah. Amin amin ya rabbal. Oh, mantu al-Ustazah Jamilah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, syukurillah para asatizah, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, di tempat yang mulia ini ibu-ibu pasti udah berselawat beratus-ratus atau beribu-ribu. Semoga insya Allah dengan salawat ini membawa kita daripada kebaikan-kebaikan dan juga membawa manfaat di dunia wal akhirah. Kalau di rumah kan Bu belum selawat ya Bu, masih uplak sama pekerjaan rumah. Tapi kalau maulid khusus kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Inki lazurtum bima ya akramal khalq. Inki lazurtum bima raja'tum ya akramal khalq. Qulu raja'na bikulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Qulu raja'na bikulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa. Berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW, insyaallah ruangan ini harum sampai arsy Allah Subhanahu wa taala dengan selawat dan pujian untuk baginda Rasulullah SAW. Ibu kalau ditanya sama tetangganya nih, lu ngapain maulid? Tadi ada jawabannya, inki lazurtum bima raja'tum ya akramal khalq mana gulu. Gulu, katakan kepada mereka yang nanya. Gulu raja'na bikulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Katakan kepada mereka yang nanya, saya datang maulid pulangnya bawa kebaikan, bawa rahmat, bawa barokat, bawa ilmu kepada orang-orang yang awam. Ngapain maulid? Maulid adalah karena kita cinta kepada Rasulullah, dan pulangnya membawa rahmat barakat dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan. Kalau kita kotor duduk di maulid menjadi bersih. Kita ada nggak bagus niat menjadi baik niat kita. Kalau ada urusan berkatnya maulid, insya Allah urusan kita tuntas.
Mudah-mudahan yang banyak utang Allah Ta'ala berikan rezeki yang halal. Semoga berkatnya Rasulullah SAW kita mempunyai yaitu keistimewaan kalau kita berdoa berkat Rasulullah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi washabihi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Ustazah Maria Ulfa kalau mau kedatangan tamu dia repot banget. Potong sapi, potong kambing kan gitu ya Bu ya. Potong ayam. Ibu kalau mau kedatangan tamu gimana? Begitu repot gak? Repot. Apalagi yang dibilang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pikiran kita ini udah kemana-mana. Kalau buat maulid, apaan yang disuguhkan untuk tamu, apaan yang diberikan untuk para ustazah, pasti begitu. Ada satu orang sahabat Bu di dalam kitab Burdal Madihil Mubarakah yang dikarang oleh Imam Al-Busri radhiyallahu anha. Mungkin cerita ini saya udah ceritakan di mana-mana, mungkin di sini belum. Ibu dengar yang luar biasa ini cerita, masya Allah tabarakallah. Ada satu sahabat pengen rumahnya didatangi Rasulullah. Ini sekarang rumahnya Ustazah Ulfa, Maria Ulfa didatangi oleh Rasulullah. Kapan? Dan bisa dari awal, bisa tatkala tadi waktu kita bergiam bersama, waktu asraqal. Katanya Rasulullah kalau asraqal itu datang, ruhnya datang. Makanya kalau asraqal jangan main-main. Ruh mulia, tamu mulia itu datang di tengah-tengah kita. Nundukin kepala, salam sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sahabat ini waktu zaman Rasulullah SAW dipanggil sama Rasulullah, wahai sahabat sini. Ada apa ya Rasulullah? Aku ntar malam pengen makan di rumahmu. Kira-kira kalau Rasulullah mau datang ke rumah kita mungkin sampai nari-nari kali ketaking girangnya. Masya Allah tabarakallah ya. Sahabat dibilang begitu, mukanya langsung berseri-seri dan langsung ngibrit ke rumah, bilangin istrinya, hei istriku, Rasulullah mau datang ke rumah kita. Kita punya apa? Kata Rasulullah. Kata suami, kita mempunyai 1 ekor kambing. Kita potong wahai suamiku buat hidangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Ahlan wa sahlan. Apa kabar? Tali. Setelah itu Rasulullah SAW ya udah jadwalkan nanti malam mau makan di rumah satu orang sahabat. Si istri orang Arab dulu Bu, istrinya bisa motong kambing. Kalau kita kebanyakan orang laki ya kalau di sini ya. Kalau di sana bisa motong kambing. Suaminya bergegas untuk ngerapiin rumah, si istrinya mau masak. Dipotong kambing di belakang rumahnya. Yang nontonin motong kambing yaitu 2 anaknya Bu, laki-laki. Ada 1 kakaknya, satu adiknya 2. Ini buat pelajaran buat kita yang luar biasa. Dari zaman Rasulullah udah ada. Makanya di rumah kalau naruh pisau hati-hati. Benar nggak? Karena kita punya cucu, punya anak kecil dan yang lain. Subhanallah, selesai disembeli kambing itu, si ibu masak deh buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata sang adek nanya sama sang kakak, kakak tadi ngelihat nggak ibu motong kambing? Lihat. Tahu nggak caranya motong kambing? Tahu, gampang motong kambing. Bawa ke sini pisau. Kata si kakak, si adek bawa ambilin pisaunya. Setelah ngambil pisau, kamu nunduk. Kayak kambing disuruh nunduk. Kan mau dicoba buat buat si adek biar tahu cara memotong kambing. Aku nunduk, iya kamu nunduk. Nunduk dipotong lehernya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini Bu yang luar biasa. Di dalam kitab Burda ada Bu. Di dalam kitab Burda yaitu Madihil Mubarakah Al-Imam Al-Busri radhiyallahu anha di dalam kitabnya. Ini cerita yang luar biasa. Setelah rapi, ibunya menjerit karena anaknya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia punya kesabaran yang luar biasa, sang istri punya kehebatan yang luar biasa. Dia bilang gak mau terganggu karena nanti mau datang orang mulia yaitu Rasulullah. Dia sama sekali gak mau bersedih karena mau kedatangan siapa Bu? Manusia mulia yaitu baginda Rasulullah SAW. Dia terusin, mayatnya diambil, taruh di gudang, diselimutin. Si kakak mau diomelin sama emaknya sama ibunya nih, mau diomelin, dia lari ke atas sutuh itu kalau kayak kita kayak loteng Bu, atas tingkat. Dia lari, dikejar sama ibunya, dia melompat dari atas sang kakak, mati lagi. Inna lillah wa inna ilaihi. Jadi mau kedatangan Rasulullah, dua anaknya meninggal dunia, taruh lagi di gudang, diselimutin. Dia bilang saya mesti sabar karena rumah saya mau didatangi Rasulullah SAW. Saya nggak mau kelihatan sedih, nanti Rasulullah terganggu dengan makannya ini dan yang lain. Udah rapi, udah selesai, masak rapi, sang suami datang. Bagaimana wahai istriku, udah siap? Pasang suprah, pasang semuanya untuk Rasulullah SAW. Setelah ba'dal isya Rasulullah datang. Telah kata Rasulullah, mari kita makan bersama. Katanya setuan rumah, ya silakan ya Rasulullah, karena istriku ini sampai motong kambing dan masak sendiri semua hidangan ini untuk baginda Rasulullah. Kita sangat gembira kedatangan Rasulullah SAW di rumah ini. Ya subhanallah. Tatkala Rasulullah mau ngambil kambing hidangan itu, Jibril megang tangannya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, tidak boleh makan. Jibril dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah, jangan makan kecuali anaknya sahibatul bait ini, yang dua itu duduk bersama kamu makan. Dan di belakang anaknya udah meninggal, dua-duanya. Subhanallah. Dia bilang, ya Rasulullah, kenapa kamu nggak jadi makan? Jibril mewahyukan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa saya mesti makan bersama anak kamu yang dua. Bawa ke sini anaknya. Si suami ke belakang, wah istriku, anak-anak pada kemana? Kok nggak kelihatan? Kata istrinya mulai bohong supaya kebaikan untuk Rasulullah SAW. Anak-anak kita lagi pada main supaya nggak ganggu nanti Rasulullah makan. Oh begitu, baiklah. Laporan sama Rasulullah, ya Rasulullah, anakku sedang main. Mari kita makan aja, kita makan duluan, nanti juga mereka datang. Baik kata Rasulullah SAW. Waktu mau ngambil lagi, Jibril pegang lagi tangannya. Nggak boleh, mesti makan bersama anak dua itu. Kata Rasulullah, coba dicari anak kamu supaya makan bersama saya. Saya nggak bakal makan karena perintah Allah bersama anak-anakmu. Kan wahyu begitu ya Bu ya. Rasulullah nggak pernah ngumpetin wahyu, nggak pernah bohong. Yang ada dari Allah disampaikan kepada umatnya, kepada sahabat semuanya. Itu yang terkenal dengan baginda Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Balik lagi si suami ke dapur, nanya mana dia, udah nggak bisa bohong kan? Dikasih tahu tadi pagi ada insiden yang luar biasa. Begini. Si suami ngejerit histeris yang luar biasa. Rasulullah kedengaran suara yang suaminya itu ngejerit. Dibilang, ada apa wahai tuan rumah? Terjadi insiden begini yang tadi pagi. Ya, luar biasa. Subhanallah. Lalu wahyu lagi turun buat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kamu mesti lihat anak itu. Ya, di mana si ibu itu ngumpetin anaknya? Langsung Rasulullah bertanya kepada sahibatul bait, di mana istrimu taruh dua mayat ini? Katanya di gudang. Ayo kita ke gudang. Subhanallah. Di gudang udah ditutupin, anak itu dibuka tutupannya, langsung Rasulullah tangan
Nabi Allah Isa bisa menghidupkan mayit, bisa menyembuhkan orang sakit. Rasulullah lebih dahsyat. Kepala yang putus bisa disambung lagi. Yang meninggal bisa hidup lagi. Itu Nabi kita, Bu. Mukjizatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disatukan kepala yang udah kepotong sama badannya, yang satu lagi meninggal, diusap, dua-duanya bangun dengan seger, sehat walafiat. Dia bilang, wahai anak-anakku, mari kita makan makanan yang dibikinkan oleh ibumu, makanan yang istimewa. Dipeluk sama Rasulullah dua anak itu. Subhanallah, kedatangan tamu mulia tapi bisa menghidupkan dua anak ini. Yaitu siapa, Bu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Di dalam kisah Burda al-Madihil Mubarakah itu semuanya ada kisah-kisahnya. Makanya kalau kita baca Burda, buat penyakit, buat penyembuhan, buat hajat, buat pujian-pujian untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di kampung sini kayaknya belum ada Burda nih. Ya, belum ada. Insyaallah kita baca Burda kapan-kapan. Kita bawa air untuk kita minum. Karena air ini, Ibu kalau pulang dari maulid jangan repot sama teng-tengan mulu, Bu. Ini air, Bu, luar biasa, Bu. Luar biasa. Bawa pulang buat keluarga kita. Buat anak, buat suami, buat siapa aja. Minum dikit aja, atau Ibu bawa lagi air satu lagi, bawa pulang. Karena dari tadi kita baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini rahmat yang turun, barokat yang turun yang luar biasa. Supaya kebagian berkahnya buat keluarga kita. Kita duduk maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga manfaat yang luar biasa. Kalau dia susah ibadah, insya Allah bisa ibadah. Kalau dia melalaikan sholat, insya Allah menjadi orang-orang yang ahli-ahli sholat, mendirikan sholat. Anak-anak yang bandel, insya Allah menjadi anak-anak soleh dan soleha, insya Allah. Berkat air maulid, air barokah. Mudah-mudahan. Kalau dulu aneh pernah diudik jauh. Kalau pulang maulid, mereka itu bawa air, sawahnya itu disiramin pakai air maulid. Jadi panennya, hasilnya bagus banget. Subhanallah. Semenjak maulid katanya nggak pernah gagal waktu panen padi. Jadi hasil yang luar biasa. Kita pun insya Allah begitu pulang dari sini membawa daripada manfaat yang luar biasa. Semuanya yang ada urusannya Allah Ta'ala lunaskan dan lancarkan urusannya, utangnya kebayar, yang pada sakit Allah Ta'ala sembuhkan penyakitnya, dan Allah berikan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya kasih ijazah dari Burda al-Madihil Mubarakah. Ibu kalau ada hajat, baca satu bait ini 100 kali setiap hari. Apalagi kalau orang mau melahirkan, atau orang mau ada pernikahan, atau lagi ada hajat, ini dibaca bagus banget. Daripada karangan Al-Imam Al-Busiri, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. 100 kali dibaca. Insyaallah urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita tutup. Ada Ustazah Sofatul Nida. Baru ketemu lagi nih, udah lama gak ketemu. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, syukurillah, semoga beliau sehat, afiat, panjang umur, dan Sofatul Nida Allah berikan kelancaran di dalam dakwanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Ustazah Maria Ulfa dan keluarga besar, nenek juga semuanya insyaallah dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur, pesantrennya semakin jaya, sukses insyaallah, murid-muridnya membawa ilmu-ilmu manfaat dan berkah dunia wal akhirah bijahi khairil bariyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا مجيب السائلين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.